jiwa-jiwa kita. Yang kedua adalah kaidah yang kedua, yaitu ad-du'a miftahuz zakatin nufus, yaitu dengan berdoa itu adalah kunci ketika kita menyucikan diri-diri kita, menyucikan jiwa-jiwa kita. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada satupun yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ya. Berarti apa? Doa itu adalah ibadah yang paling mulia yang dikerjakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipalingkan doa ini kepada selain Allah, maka Allah akan sangat murka kepada hamba-hamba tersebut. Orang yang memalingkan doa, Allah sangat murka kepada dia. Karena apa? Doa ini hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, pasti kita membuat diri kita itu hancur di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita menghancurkan diri kita membuat diri kita itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Maka ketika kita menghinakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Sangat benci kepada orang-orang yang memalingkan doa ini kepada selain Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang memberikan kita tarbiyah, ya kan? Dari kecil, dari bayi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita. Walaupun ada bantuan dari orang tua kita, kedua orang tua kita, tapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita untuk merawat anak-anak kita. Kalau nggak dibiarin sama orang tua kita, nggak dirawat anak-anak kita. Seperti itu, ya. Maka ini poin yang kedua, ya. Ad-doa juga kata di sini kata Abil Qasim Al-Maghribi, ad-doa'u miftah kulli khair. Doa itu kunci untuk membuka seluruh kebaikan. Doa, ya, balik lagi ke doa. Selalu kita kembali ke doa. Pembuka seluruh kebaikan. Ya. Dan juga Allah mengancam, Allah selain menjanjikan orang-orang yang berdoa itu akan Allah ijabah, akan Allah kabulkan, Allah juga mengancam orang-orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah. Orang ini kiber, sombong, gak mau berdoa kepada Allah, Allah ancam dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku ijabah doa kalian. Wa innal ladzina la wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang kiber, yang sombong terhadap beribadah kepadaku, maksudnya doa, berdoa kepadaku, dia sombong, gak mau doa sama aku, sesungguhnya aku akan masukkan dia ke dalam neraka dengan keadaan terhina, kata Allah Subhanahu wa taala. La yadkhuluna jahannam dakhirin, masukkan jahannam dengan keadaan terhina. Maka juga kata Umar bin Khattab di sini dalam perkara doa, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku nggak mikirin, nggak peduli terhadap jawabannya Allah terhadap doaku, aku nggak peduli. Tetapi apa? Tetapi yang aku pikirkan, yang aku menjadi kegundahan dalam hatiku adalah untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting untukku hanya berdoa. Aku nggak peduli ijabahnya, jawaban Allah aku nggak peduli. Karena apa? Fa'idha ulhimtud doa, karena jika aku diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'innal ijabah ma'ahu, maka jawaban Allah pasti bersama doa tersebut, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang perlu kita pahami di sini, kita harus mendorong atau menekan diri kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita kesana kemari dulu. Misalkan minta tolong ke sini, minta tolong ke situ, minta tolong ke sini, minta tolong ke situ, udah akhir-akhirnya baru ke Allah. Terbalik padahal. Harusnya gimana? Berdoa dulu sama Allah, baru kita usaha. Ya kan? Kita doa dulu supaya apa? Usaha kita berkah. Usaha kita berkah. Apa yang kita usahakan itu berkah.
Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala untuk membantu usaha-usaha kita, ya. Maka ketika kita menginginkan segala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada satu cara pun kecuali kita minta sama Allah apa yang ada di tangannya, apa yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kita, fayu'tiyak, maka Allah akan memberikan kita. Fa idza jima'ul khair ad-du'a, maka seluruh kebaikan itu berkumpul di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga salah satu cara untuk membuat doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah, pertama. Kedua, kita berusaha segala apa yang disunnahkan oleh Allah kita kerjakan. Kalau udah kita berusaha seperti ini, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia, di hadits qudsi, itu pandangannya adalah pandanganku, tangannya tempat dia meraba adalah tanganku, kakinya dia berpijak adalah kakiku, pendengarannya adalah pendengaranku. Maksudnya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dicintai oleh Allah, ini adalah siapa? Waliullah. Orang-orang yang menjadi walinya Allah, berarti kuncinya apa? Mengerjakan segala yang diwajibkan. Setelah itu berusaha mengerjakan sunnah yang kita mampu, semampu kita, sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis kata Allah, jika dia minta sama aku, la'u'tiyanna. Kalau dia minta apapun akan aku berikan. Sumpah, aku bersumpah, aku bersungguh-sungguh akan aku berikan, kata Allah. Pasti aku berikan. Yang kedua, jika dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhanna, maka betul-betul aku akan berikan dia perlindungan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kita dalam menyucikan jiwa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penyucian jiwa. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan untuk jiwaku ini ketakwaannya, dan sucikan ya Allah, wa zakkiha, sesungguhnya engkau adalah zat yang paling baik untuk menyucikan jiwa ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, sesungguhnya engkau adalah pelindungku dan yang selalu membantu segala urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam doanya. Ini doanya Nabi Muhammad SAW di Sahih Muslim, ya. Maka penyucian jiwa ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ada ustadz, sebagian ustadz, kiai, gus, ya, mengajarkan dalam menyucikan jiwa itu katanya tasawuf. Padahal nggak ada. Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan tasawuf, nggak pernah. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berdoa dengan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa ini. Karena ketakwaan dan penyucian jiwa ini adalah tujuan dari setiap insan. Setiap kita ini pasti bertujuan itu. Kalau kita sudah mendapatkan kesucian jiwa, ketakwaan, pasti seluruh masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh masalah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita akan didatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga Rasulullah SAW sering berdoa dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita doa dengan doa ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, Allah satu-satunya zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Kadang-kadang juga ketika kita merawat anak-anak kita, kenapa nggak kita kembalikan kepada Allah? Waktu misal anak-anak bayi nangis, nggak bisa diatur, ya kan, berisik, ganggu saudaranya yang lain kayak gitu. Kenapa kita nggak segera berdoa sama Allah, kita ruqyah, biar bacakan Al-Fatihah? Kenapa nggak seperti itu? Banyak stres orang, ibu-ibu
Stres, anaknya nangis, ganggu saudaranya lagi nggak bisa tidur, akhirnya sampai tengah malam nggak bisa tidur. Kenapa nggak kembali sama Allah? Coba berdoa sama Allah yang Maha membolak-balikan hati, sampai hatinya bayi-bayi itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hatinya para bayi, ya kan? Kenapa? Ini kadang-kadang kurang dalam hal bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba orang-orang yang seperti itu kita nasihati untuk selalu belajar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika hati ini dikumpulkan di suatu hamba, ya, terus dia kuat harapannya kepada Allah, kuat hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa? Dia nggak terburu-buru dalam ijabah atau pengabulan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak terburu-buru. Jangan dia mengatakan, oh saya udah berdoa nggak dikabul-kabulin, saya udah berdoa nggak dikabul-kabulin. Jangan seperti itu. Jangan terburu-buru. Dan ketika dia berusaha berdoa dalam waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, yaitu waktu apa? Antara azan dan iqamah. Waktu sepertiga malam terakhir. Sekarang jam berapa? Sekitar jam 1 sampai jam 4, sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Allah mengabulkan seluruh doa hambanya di malam itu. Itu senjatanya orang mukmin. Bangun sepertiga malam terakhir, doa sama Allah. Di waktu safar, waktu jalan-jalan itu, waktu kita safar, jangan kita semuanya kita pakai ngobrol yang nggak ada jelasnya. Tapi apa? Masukkan di situ 5 menit berdoa, 10 menit. Hajat-hajat kita masukkan di waktu safar kita. Karena termasuk doa yang gak ditolak oleh Allah adalah waktu safar. Doa orang tua juga. Doa kedua orang tua, waktu turun hujan juga betul. Ya kan? Apalagi doa orang sakit. Ya kan? Orang yang sakit itu mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa sama orang yang sakit. Juga ketika kita menziarahi orang sakit, ketika kita menjenguk orang sakit, doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada hadisnya khusus. Ya. Maka Allah berfirman juga, balillahu yuzakki may yasha. Sesungguhnya atau bahkan Allah itu mensucikan jiwa-jiwa yang Allah kehendaki. Jadi kalau nggak dikehendaki jiwa kita disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan suci jiwa kita. Mau gimana pun kita caranya berusaha menyucikan jiwa kita, nggak akan suci. Kata Allah juga, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian, Allah gak akan menyucikan diri-diri jiwa-jiwa kalian. Mazaka minkum min ahadin abadan, selama-lamanya gak akan tersucikan jiwa-jiwa kalian, kecuali dengan apa? Dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi penyucian jiwa itu hanya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah menyucikan jiwa-jiwa yang Allah kehendaki. Ya, maka Ibn Abbas di sini menjelaskan dalam tafsir ayat tadi, mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah. Tidaklah seorang hamba itu, seseorang hamba dari makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, gak akan mendapat hidayah dalam pensucian dirinya atau dari kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsi. Dan juga dia gak akan mampu menjaga dirinya dari keburukan-keburukan yang dia ingin halang keburukan itu. Kecuali dari apa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang dari sisi Allah. Innama huwa bimahdi fadlillahi Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya semua itu murni adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW ketika mengatakan khutbatul hajah, yang kita sering katakan juga waktu kita pembukaan dalam kajian-kajian, dalam khutbah atau dalam pernikahan, ketika menikahkan itu kita baca ini, may yahdillahu
fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada seseorang pun yang dapat menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Maka a'zamul abwab li tazkiyatin nafs. Ya, maka dari bab-bab pintu-pintu yang paling agung dalam mensucikan jiwa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan yakin pasti Allah kabulkan doa kita. Jangan ada keraguan sedikit pun di hati kita dalam Allah kabulkan doa kita. Yakin 100%. Jangan ada kekurangan sedikit pun, ya. Maka dalam penyucian hati ini ada keselamatan, ya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah berikan kita kemenangan di dunia dan akhirat.